Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama saya, pemuda awam ngomong kocak. Kali ini kita mencoba untuk menghadirkan Bung Ali. Sehat Bung? Sehat, sehat. Thank you banyak. Wah, Ya. sudah menjadi 2 kali ya kita bersua. Ya, sudah Di kali awal, ya. 2 kali. Ini di awal kita kemudian bahas menyangkut soal masalah persoalan lingkungan pertambangan di Maluku Utara ya. Oke. Dan kemudian menuai banyak pertanyaan gitu. Oh gitu ya. Dan pernyataan tentunya. Mereka bilang, "Wah, Ali, lu asal ngomong lu," gitu kan katanya. Ali ada bahkan mohon maaf nih, bahkan ada yang nyebutin itu Ali bin Abu Nawas gitu kan. Waduh. Ini menarik nih, Li. Iya, iya. Maksudnya ini biar menjadi satu bentuk video penekanan, biar kita mau ingin menyampaikan kepada masyarakat Maluku Utara bahwa sudah berapa jauh konsistensi Bung Ali ini dalam konteks mengawal lingkungan pertambangan gitu ya, yang berkaitan dengan hajat hidup bangsa Indonesia wabil khusus di Maluku Utara gitu ya, Oke. terkait dengan sumber-sumber potensial ini loh gitu ya kan. Nah, jadi seberapa konsistensi Bung Ali itu. Nah, jadi Bung Ali, tapi ini aman ya, bisa ya? Boleh, boleh. Oke, kita sampaikan ini ya. Oke, saya kira kita mesti harus gentle juga gitu ya, menunjukkan ya. biar mereka pun juga tahu Iya. apakah sejauh mana Bung Ali itu kemudian yang mengawal persoalan-persoalan ini. Apakah kemudian kayak misalnya kan ada tuh Bung Ali, ente tuh kenapa sih gitu ya, pas di Shirley ente sampaikan masalah ini padahal Shirley itu belum berkuasa misalnya, Oke. ya kan? Iya. Harusnya kan ente sampaikan masalah ini itu di zaman kekuasaan sebelumnya, katakanlah Abdul Ghani Kasuba misalnya, yang kemudian hari ini menjadi seorang tersangka, ya kan? Oke. Perkara korupsi ya. Oke. Jadi Bung Ali, kita nggak perlu harus panjang lebar kita berbincang-bincang gitu ya. Kita langsung aja misalnya berkaitan dengan yang tadi ditanyakan. Pertama sederhananya adalah Bung Ali sudah seberapa jauh sih dan sudah seberapa lama gitu ya Iya. Bung Ali ini konsistensinya di dalam konteks bicara menyangkut soal masalah lingkungan dan pertambangan di Maluku Utara ini, Bung? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya mengawal isu lingkungan dan sumber daya alam ini bukan hal yang baru. Mungkin saja dalam skop Maluku Utara itu bobotnya masih sangat sedikit ya. Oke. Terkait di zaman misalnya Pak Abdul Ghani Kasuba juga saya sudah sampaikan itu tapi melalui media online ya. Jadi kurang terlalu gregat begitu kurang pada zaman itu ya. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada yang saat ini mungkin di satu sisi juga mungkin karena situasi politik ya, situasi politik ya wajar-wajar aja. Nuansanya masih ada gitu. Masih ya cukup panas lah. Apalagi makanya saya sudah sampaikan juga bahwa apa yang saya lihat terkait tensi politik di Maluku Utara itu menarik banyak pihak, utamanya para tokoh-tokoh yang ada di Jakarta, yang kemudian ada contoh misalnya podcast yang mengundang Ibu Shirley, ya mungkin dari kacamata tertentu melihatnya bahwa itu karena mungkin fenomena yang terjadi di Maluku Utara ya. Mungkin ada simpati nasional yang kemudian muncul. Bagi saya sih, saya nggak melihat dari segi itu, tapi kan dari segi pilkada politik, pilkada substansinya ya, politik substansinya lebih cenderungnya ya. Kita kemudian bertanya kan, kok bisa sejauh itu para tokoh-tokoh Jakarta, konten kreator itu ikut menyelam di atmosfer politik pilkada Maluku Utara. Tapi kemudian saya nggak mau melihat dari segi itu sah-sah saja kalau kemudian Maluku Utara dijadikan isu nasional dalam pilkada kemarin. Cuman selaku putra daerah kan kemudian kita tertantang tuh. Betul. Tertantang, dan saya melihat bahwa mungkin seperti yang sudah bahwa masalah politik di manapun termasuk di Maluku Utara ya biasa-biasa aja. Nah, yang paling substansial itu ya kita harus bagaimana mendiskusikan persoalan daerah secara tuntas, termasuk tadi yang saya bilang sebelumnya Pak, mengenai sumber daya alam itu. Nah ini Bung Ali biar menjadi terang dulu nih, walaupun sebetulnya di konten kita itu sudah disampaikan oleh Bung Ali juga berkaitan dengan masalah ini gitu.
ini sederhana dulu nih. Kita mau ingin memperjelas dulu biar kemudian mereka gitu ya, yang kemudian menganggap Bung Ali ini memiliki seberangan politik gitu ya dengan katakanlah Bu Shirley ini. Nah, jadi Bung Ali jawab dulu itu, sudah seberapa lama Bung Ali ini mengawal persoalan ini di khususnya Maluku Utara nih? Kalau Ali kan orang Maluku Utara kan? Iya benar. Okay. Kalau untuk di Maluku Utara sih belum banyak yang saya bilang. Saya pernah juga mengkritik bagaimana pertambangan di Obi. Tapi gini, ini kritikan ini disampaikan di zaman zaman sebelum Shirley Pagani gitu ya? Di zaman Pagani tentunya. Gitu. Okay. Dan juga mengkritik soal lingkungan yang ada di Weda. Saya kira ketika saya mengatakan ini dalam momentum apapun, bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Okay. Saya sudah sampaikan misalnya masalah krisis lingkungan di Weda yang bahkan itu mengenai juga tenaga kerja yang tidak terlalu mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan. Banyak yang meninggal di situ. Ini kan dari segi istilahnya P3K ya, dalam macam-macam kebijakan itu kan nggak berjalan serius, termasuk dengan kegiatan pasca tambang misalnya, yang kita ketahui dengan kegiatan pemulihan reboisasi dan sebagainya, reklamasi. Kan. Nah itu kan yang juga sudah saya tanggapi jauh sebelum momentum pilkada ini berlangsung. Cuman mungkin aja tidak terlalu kurang begitu viral dan kurang tepat momennya gitu ya, kurang lebih gitu ya kan? Artinya begini. Nanti dulu. Ini bakalan kita masuk ke sana. Tapi mau ingin kita perjelas dulu, biar kemudian tidak ada tudingan bahwa kita ini punya kepentingan yang berbeda dengan Bu Shirley dalam konteks politik praktis. Enggak ya kan? Oke, jadi begini, Bung. Kita mau ingin memastikan apakah Bung Ali punya seberangan politik dengan Bu Shirley atau tidak? Iya, akhir-akhir ini kan mungkin bagi orang yang mengenal saya lebih dekat. Karena ini kan barangkali kalau misalnya kemudian orang akan menganggap bahwa Bung Ali punya seberangan politik, artinya Bung Ali bisa mohon maaf, bisa fair ya. Iya, benar. Selain daripada tidak fair berarti ada di belakang Bung Ali, begitu kan kurang lebihnya. Iya benar. Jadi untuk melakukan itu ya bahasa kita hari ini kemudian orang soroti dengan kata buzzer lah. Jadi gimana Bung? Apakah punya kepentingan politik yang berbeda dengan Bu Shirley? Penilaian itu wajar di tengah situasi politik sekarang ini. Dan mungkin bagi orang yang tahu sedikit dengan saya soal saya kan dari dulu di Sanana kemudian ke Taliabu. Jadi mungkin orang bisa melihat pendekatan wilayah sebagai corang politik ya, sebagai pilihan. Tapi kan saya nggak berada pada posisi itu. Tapi saya nggak pernah. Artinya orang kemudian mengungkapkan bahasa-bahasa demikian, misalnya seberangan politik. Oh, itu punya seberangan politik dengan Bu Shirley itu. Itu artinya bahwa yang mereka pandang adalah dalam konteks politik daerah provinsinya, gubernurnya, gitu loh. Jadi ini bukan soal masalah Sanananya, bukan soal masalah Taliabunya yang beda kepemimpinan misalnya. Dengan Bu Shirley yang notabene dahulunya itu di Morotai misalnya. Nah, jadi gimana nih? Maksud saya kan salah satu variabel bisa dipakai di pendekatan kedaerahan. Tapi salah satunya juga melihat mungkin dalam situasi momentum yang tidak pas. Kenapa di setengah momentum pilkada ini kemudian bersuara terkait hal-hal yang cukup serius di Maluku Utara. Dan menurut saya sih itu tadi saya sudah jelaskan panjang lebar soal bagaimana kondisi pengolahan sumber daya alam di Maluku Utara dan bagaimana pengolahan lingkungan hidup di sana yang carut marut sampai sekarang. Nah ini kan bukan hanya menjadi atensi anak muda atau kepala daerah yang terpilih, tapi ini kan harus dilihat, harus semuanya terlibat dalam bagaimana kita coba memperbaiki pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sendiri, karena keseimbangan bumi itu penting juga. Itu aja. Saya melihatnya dalam konteks itu aja. Soal politik praktis yang hari ini mungkin dikritisi, menurut saya wajar-wajar aja. Karena momentum. Ya. Dan saya ingin tegaskan bahwa saya tidak berada pada pihak manapun dalam menyampaikan itu. Artinya biar kemurnian daripada argumentasi dan objektivitasnya dapat. Gitu kan saya sudah jelaskan di konten sebelumnya bahwa
bahkan di kontestasi sebelumnya juga, bahwa jauh sebelum kontestasi pilkada ini berlangsung, saya sudah mengkritik sejumlah wilayah termasuk di Sultra, di Maluku Utara. Itu misalnya di Maluku Utara yang paling terlihat itu ya seperti masalah di Obi, masalah di Weda. Nah, bagi saya bukan hal yang baru saya menyampaikan. Hanya saja mungkin orang menyorotnya karena faktor di mana hari ini persoalan pasca pilgub itu kan, nuansanya kan masih dapat gitu kan. Tapi begini, teman-teman sekalian gitu ya, artinya jangan dikaitkan apa yang kita obrolkan ini dengan kemudian politik praktis dan dinamika politik praktis yang lagi sedang berkembang gitu kan. Jangan disangkut pautkan, nanti hilang substansi daripada perbincangan kita. Harusnya tuh begini, kita pakai asas dengarkan apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang berbicara gitu ya, dan kemudian dikaitkan dengan apa kepentingan di antara orang-orang itu, misalnya apakah kemudian dia itu berseberangan politik ataukah justru sebaliknya gitu ya. Nah, jadi yang harus dilihat secara cermat itu adalah tentang bobot daripada apa yang disampaikan, argumentasinya itu loh, ya kan? Karena itu penting, apalagi menyangkut soal masalah lingkungan, ya kan? Dan saya kira ketika bicara soal menyangkut lingkungan, masa depan pertambangan Maluku Utara, tentu di situ tidak ada aspek subjektivitasnya, karena ini bicara tentang sumber daya alam, kekayaan alam milik Maluku Utara, betul loh ini Ali. Oke, mana Bung Ali? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan itu, bahwa kita sekarang itu suka dan tidak suka dihadapkan pada masalah itu. Betul. Masalah, sehingga siapapun pemimpinnya, dan kita harus akui bahwa kekuatan politik juga sangat penting ya. Betul. Meskipun kita coba menghindari itu, tapi kan keputusan publik selalu diambil dengan bagaimana pertimbangan mayoritas. Nah, tentunya kita punya skema politik di Indonesia ya, kita mengandalkan selain di wilayah eksekutif dalam hal ini gubernur dan bupati, juga ada wilayah legislatif yang juga penting. Makanya tidak harus dilihat bahwa kita mengkritisi pemerintah dalam konteks gubernurnya aja, tapi juga di kepala-kepala DPR kita di daerah juga harus benar-benar melihat ini, bahwa ini suara ini dari anak muda, optimalkan fungsi kontrolnya, fungsi pengawasannya gitu. Yang sampai sekarang itu menjadi keresahan publik terkait dengan kacaunya pengolahan sumber daya alam kita. Data BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku Utara masih cukup tinggi, itu fakta. Dan harusnya ini menjadi sebuah catatan penting untuk perubahan berikutnya, kan begitu. Jangan kemudian melihat dalam konteks politik semata. Politik silakan berjalan sesuai prosedur. Tetapi apa kemudian tantangan kita ke depan? Tantangan kita itu jelas, bahwa kita masalah yang cukup sangat serius adalah sumber daya alam dan lingkungan. Betul. Karena itu dapat menjadi bola loncatan untuk bagaimana mengupgrade semua sektor, mengupgrade semua lini pembangunan, mengupgrade masyarakat yang tadinya miskin menjadi, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, baik dari bagaimana sekurang-kurangnya kehidupannya dicukupkan gitu ya, konteksnya gitu. Jangan lagi dia berantem soal bagaimana dia beli beras, berantem soal bagaimana dia pendidikan anaknya. Harusnya dengan sumber daya alam yang begitu besar, ya dua sektor penting itu seperti kesehatan dan pendidikan itu gratis dong. Jangan kemudian terlihat bahwa swasta-swasta yang datang di sana untuk berinvestasi, kemudian mengeruk hasil alam di sana, itu justru hanya memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Ya, betul. Jadi ini pikirkan ini masyarakat. Jadi ini tantangan bukan hanya saja terbesar, betul ini punya kita gitu loh. Maluku Utara nih misalnya. Dan kebetulan saja melalui proses demokrasi kita telah menentukan siapa yang berhak untuk memimpin masa depan Maluku Utara selama 5 tahun mendatang, betul kan? Oleh sebabnya kita sampaikan itu, kita titipkan itu, kita bikin tantangan, challenge, kita challenge ini, Ibu Shirley kan? Bu Shirley bisa nggak kira-kira? Karena beliau kan punya itu, beliau punya program-program yang kemudian berkaitan dengan pendidikan gratis, ya kan? Kesehatan, itu kan? Ya bisa nggak dalam waktu 5
tahun ini, satu periode ke depan ini, bisa nggak masalah-masalah ini selesaikan, masalah-masalah lingkungan, gitu ya? Iya. Optimalisasi sumber daya alam, Karena kekayaan daerah untuk kita kesejahteraan harus masyarakat akui Maluku Utara. bahwa Oke. pembangunan suatu daerah itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Kita harus akui. Sepakat. Karena Saya sepakat dengan hal itu. wilayah yang luas. Betul. Dan Ibu Sherly juga kalau dia hanya berpikir dirinya sendiri untuk mengupgrade semuanya, saya kira nggak mungkin. Betul, semua stakeholder Tapi semuanya. aktif. Nah makanya itu kan DPR-DPR yang mewakili seluruh wilayah di Maluku Utara itu harusnya satu frame ya, satu Yes. frame. Yang satu kepentingan bersama. Iya dong. Anda tuh wakil rakyat loh, ya kan begitu. Perkembangan industrialisasi, globalisasi sudah semakin maju. Masa Oke. kita mau tertinggal terus dari cara berpikir kita? Kalau cara berpikir kita sempit hanya di dalam kelas, bagaimana kita bisa mengatur banyak orang? Cocok. Harus kita Sepakat saya. upgrade semuanya itu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya kira lebih cenderung lagi adalah menyangkut soal masalah orientasinya. Jangan sampai wakil rakyat itu kita khawatirkan adalah ketika dibicara menyangkut soal masalah ekonomi rakyat, yang dengan orang yang dia berhadapan katakanlah dengan swasta besar nih misalnya nih, perusahaan-perusahaan besar nih, dia bicara tentang ekonomi rakyat nih misalnya. Tapi begitu dia berhadapan dengan orang-orang ini, dia utamakan punya dia. Nah ini yang kemudian keliru di dalam konteks menjalankan tugas sebagai seorang wakil rakyat. Nah ini kurang lebih sudah dikhawatirkan oleh Bung Karno dahulu sebelum kita merdeka. Begitulah dia merefleksikan pikiran daripada Jan Jures itu kan. Nah jadi memang semua stakeholder itu punya tanggung jawab yang sama, ya kan? Mengawal. Dan itulah yang lebih terpenting adalah wakil rakyat. Betul. Yang diberikan mandat demokratis itu loh. Betul. Oleh undang-undang gitu kan. Lebih penting adalah mereka gitu. Dan itu tadi bahwa penegasannya adalah harusnya sumber daya alam baik itu nikel, emas, biji besi, kemudian cengkeh, pala, gas juga, minyak, ya kan itu. Kemudian kita punya kelautan ikan yang cukup banyak. Betul. Itu harus dijadikan sebagai komoditas isu strategis. Isu strategis. Okay, Jangan lagi kemudian isu strategis dan prioritas dalam pembangunan daerah. Makanya sepakat saya dengan itu. Sederhana sih, kita bisa gaungkan itu, lalu kita aplikasikan. Baik tahapannya adalah bagaimana kita melahirkan perda dan bagaimana implementasi secara bertahap di lapangan. Dan itu disampaikan dengan Bu Sherly mendapatkan mandat dari rakyat ini. Oh iya. Kita tantang. Nah, bisa tidak dieksekusi ini? Bu Sherly itu. Dengan perbincangan begitu, di mana letak subjektivitasnya ya? Dari tadi ini Bung Ali ini kira-kira dia berseberangan politik praktis dengan Bu Sherly ini di mana ya? Sekali lagi nggak ada urusannya. Dan saya kira politik praktis itu sudah selesai. Ya kan, pemilihannya sudah selesai. Walau meskipun sekarang dinamikanya lagi berjalan, itu jalur hukum. Kita kalau memang MK-nya ambil keputusan nggak benar, atau misalnya ambil keputusannya tidak adil, atau misalnya merugikan secara terang-terang kemudian merugikan pihak-pihak tertentu dan itu mengharuskan kita untuk bersuara, ya nah situ kita bersuara. Tapi kalau kemudian pihak MK memutuskan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, ya ngapain coba? Ya, tapi terlepas daripada hasil, bagaimana hasil yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira begini ini kan jalur hukum ya. Iya. Sudah diatur mekanismenya. Udah jelas ya. Udah clear tuh. Lah kita tupoksinya apa? Iya kan? Iya. Loh kita cuma bisanya mempercayakan. Ya silakan. Loh uji gagasan, uji bukti-bukti, ya kan? Uji argumentasi yang penuh kekuatannya dengan bukti-bukti yang akurat gitu kan? Bukan opini. Ya di Mahkamah Konstitusi tempatnya itu adalah jalur konstitusional. Iya benar. Kan begitu, ya kan? Lah kita tupoksinya apa? Perbincangan kita ini nggak bakalan akan mempengaruhi, nggak bakal. Ya kan? Imannya Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim konstitusi itu kan? Ya kita, ya perbincangan kita ini nggak bakalan berpengaruh ke sana. Makanya tanggung jawab kita sebagai rakyat adalah bagaimana memberikan suara-suara kita ini untuk kemajuan dan optimalisasi sumber daya alam yang ada untuk kemajuan daerah itu sendiri. Ya, betul ya? Jadi saya kira di situ. Ya. Dan saya kira ini bukan subjektif, melainkan adalah objektif. Dan kepada siapa saja pemimpinnya, tentu harus kita sampaikan ini. Atas sekalipun adalah Sherly, ataupun kemudian pemimpin sebelumnya Abdul Ghani, tanggung jawab kita. Atau bahkan ketika Sherly sekalipun, suara kita akan tetap
sama nyarisnya Iya untuk dong. mengatakan hal ini kan. Iya dong. Karena ini masa depan seluruh masyarakat Maluku Utara, Bos. Iya. Saya kira. Ya kan? Benar. Saya kira begitu. Yang saya bingung tuh nih begini. Perbincangan kita kan panjang ya. 30 kemarin menit itu ya. lebih iya di konten itu. Tapi ada yang bilang begitu, saya bilang, "Pak, di mana ya?" Oke. Coba. Ini Bung Ali ini mesti harus kita ajak ngobrol lagi nih. Kita perjelas lagi nih. Iya, iya, iya. Kita tanya nih, apa betul tidak dia punya kepentingan politik khusus yang dimana berseberangan dengan Shirley, sehingga kemudian sebagaimana yang disampaikan, wah, cuman beraninya di Bu Shirley, kenapa nggak disampaikan di pemimpin dahulu? Jadi saya kira clear ya. Clear ya, ya. Bung Ali tidak ada persoalan khusus dengan Bu Shirley gitu ya. Kan sudah ada, saya jelaskan sebelum waktu pertama. Saya mengawal isu-isu lingkungan ini sejak 2018. Oke, bisa di tracking saja gitu ya. Bisa di tracking kayak. Oke. Dan bukan hal yang terkait bagaimana bicara soal Maluku Utara, itu tadi saya sudah Iya, jelas. ya. Saya kira substansinya di sana. Oke, sip. Bung Ali, terima kasih banyak. Ini Siap. saja lah ya. Ya. Itu. Yang pastinya kita sudah menyampaikan apa yang sebetulnya mesti harus diperjelas. Oke. Oke. Jadi gini, teman-teman sekalian. Sekali lagi, kita pakai prinsip yang enak saja gitu loh. Bahwa dengarkan apa yang disampaikan bukan berarti, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan itu. Orangnya. Lihatlah daripada argumentasi yang hari ini keluar melalui video-video ini. Apakah kemudian argumentasinya adalah muara untuk kepentingan umum ataukah justru kepentingan subjektif? Silahkan bantah secara argumentatif di sana, saya kira. Dan yang kemudian kita bahas ini adalah berkaitan dengan optimalisasi sumber daya alam, kekayaan alam kita yang potensial untuk kesejahteraan rakyat ini mesti harus dioptimalkan. Oleh siapa saja pemimpinnya. Kebetulan saja kemudian suara demokratis kita gitu ya, suara demokrasi kita melalui pemilihan gubernur itu mempercayai Bu Shirley untuk kemudian memimpin selama 1 periode ke depan, 5 tahun ke depan itu. Nah, jadi kita titipkan aspirasi ini kepada beliau di awal ini. Di awal nih sebelum melantik nih. Lagi hangat-hangatan perbincangan menyangkut masalah ini ya. Benar ya. Karena bisa saja kemudian ketika suatu begitu duduk, orang tuh kalau sudah duduk di kursi enak tuh Bung, sudah lupa. Banyak lagi yang Banyak loh. Kita punya pemimpin-pemimpin dahulu yang kemudian menorehkan sejarah buruk itu. Banyak, nggak perlu kita sebutkan satu persatu. Nah, makanya tugas kita anak muda ya harus kita mengawal ini Kita terus. kawal dan kita mintakan DPRD-nya untuk harus optimal dalam aspek 3 fungsinya ya. Ya, ya. Pengawasannya, membuat regulasinya gitu ya, budgetingnya gitu. Untuk diefisiensikan seutuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, saya kira di situ poinnya. Itulah fungsinya kepala daerah, fungsinya para legislatif. Ya. Kalau nggak ada itu, ngapain mereka? Dan kita mintakan di hadapan gitu ya, di atas perjuangan dia sebagai wakil rakyat itu harus kepentingan kolektif kolegial masyarakat Maluku Utara, bukan kepentingan pribadi. Bung Ali, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Ya.